Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Nah, saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ini. Nah, di sini ada cerpen pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Mari kita baca bersama-sama. Ida, temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban dari kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggu lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh penjabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika kita besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun." Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju.
Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nah, cerita di atas itu ada Ida, lalu aku, Gugut, dan Bu Guru. Lalu siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida dan teman sekelasnya. Lalu apa yang dilakukan Gugut saat ulangan? Yang dilakukan Gugut saat ulangan adalah mengganggu Ida untuk meminta contekan. Lalu, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tetap berpegang teguh, tidak goyah sedikit pun. Ida tetap tidak mau memberikan contekan pada Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena Ida sedang melatih diri untuk tidak melakukan korupsi. Lalu, hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Menurut teman-teman, hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Kalau menurut saya, jangan sesekali menyepelekan kejelekan atau keburukan, meski itu kecil. Karena dari hal kecil kita akan terlatih. Mungkin teman-teman ada ide lain, silahkan kalian tulis. Sikap apa yang perlu aku contoh? Nah, kira-kira apa teman-teman? Sikap apa yang perlu kita contoh? Kalian tulis di sini. Sikap-sikap dari Ida. Nah, sikap Ida tadi apa saja? Jujur, berpikiran teguh. Lalu sikap Gugut tidak jujur dan menyepelekan. Pendapat tentang sikap Ida gimana? Menurut kalian pendapat tentang sikap Ida gimana? Menurut saya, pendapat saya tentang sikap Ida adalah sikapnya itu sangat baik sekali ya teman-teman. Saya setuju sekali dengan sikapnya Ida. Sedangkan pendapat saya tentang sikap Gugut adalah tidak baik untuk ditiru. Lalu, ini ada pertanyaan, silahkan kalian jawab. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Nah, ketika tidak, kalian tulis tidak. Lalu alasannya apa? Kalian tulis. Lalu, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Lalu, mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi. Korupsi itu mengambil hal yang bukan miliknya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Nah, ini kalian sendiri yang bisa menjawab. Kira-kira kalian sudah jujur apa belum? Kalian tulis. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, memberikan pendapat, dan yang kedua, makna sila pertama Pancasila. Nah, ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.